Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja. Sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah teknik sambung. Demi waktu, berbuatlah baik. Selamat mengikuti. Oke, kali ini akan kita bahas ya tata letak komponen dan penyoldiran yang bagus. Nah, ini contoh-contoh yang diperbolehkan dan yang tidak boleh ya, terkait dengan kerapian, dengan saat melepas bila komponen rusak, dan juga kualitas daripada penyoldiran maupun kualitas dari pengawatan ya. Oke, kita mulai dari pemasangan transistor ya. Dalam hal ini transistor yang kita coba atau kita pasang ya, itu C828. Ini adalah PCB ya, yang lurus ini adalah PCB. Ini PCB ya. Ini PCB, sedangkan ini adalah komponen-komponen yang dipasang ya. Nah, ini untuk transistor C828 yang seperti ini, kakinya lurus ke bawah ya, yang satunya ditekuk. Ini yang benar ya, sedangkan ini yang salah ya. Walaupun dalam rangkaian transistor tetap berfungsi, tetapi dari segi kerapian ini kurang ya. Kalau ini bagus ya. Apalagi dalam hal ini kalau misalkan aja C828 ini rusak, melepasnya mudah, tinggal panas-panas angkat ke atas karena ini lurus. Tapi kalau ini susah ya, karena di sini ada yang miring ya, sehingga nanti kalau ditarik ke atas agak susah. Makanya yang paling baik ini adalah cara pemasangannya untuk transistor ya. Untuk keramik juga sama ya, jadi bawahnya harus dibuat seperti ini, yang bagus ya, rapih. Tapi jangan terlalu tinggi ya, kakinya ini paling ya setengah senti atau berapa ya dari PCB nya. Kemudian ini yang tidak boleh ya, mengangkang kayak gini. Ini melepasnya juga susah, dilihat juga tidak bagus. Ini untuk kapasitor keramik. Kemudian yang bawah ini elko ya. Elko sebaiknya kalau dipasang mepet seperti ini. Nah, mepet dengan PCB ya, karena biasanya elko itu agak tinggi. Nah, kalau sudah elko-nya tinggi, kemudian bawahnya ada ruang seperti ini tidak boleh ya, harus mepet. Yang benar yang ini, yang salah yang di cross ini. Kemudian untuk potensiometer, ini ada dua buah potensiometer. Ini yang bagus boleh ya, ini yang tidak bagus ya, sengaja tidak baik. Nah, ini penyoldirannya penuh ya, penuh tidak melebar ya. Kemudian ini serabut dari kabelnya itu tidak kelihatan ya, mepet sekali gitu, sehingga tertutup oleh lapisan plastik. Ini juga, ini kabel stereo ya. Kemudian yang untuk groundnya itu biasanya dipilin-pilin, kemudian dibungkus dengan sisa kabel yang nggak kepake selongsongnya ya, pasang di sini, sehingga di sini kemungkinan korosi sedikit ya, awet. Beda dengan yang ini, nyoldirnya tidak full ya, kurang bagus, tidak rapi. Di sini serabutnya kelihatan ya, apalagi ini tidak dibungkus ya. Ini dibungkus karena rapi, ini tidak dibungkus, ini gampang korosi ya, sehingga jelas kalau gampang korosi gampang rusak. Ini bedanya, ini yang bagus, ini yang jelek. Walaupun dalam pemasangan ya tetap berfungsi, cuma nanti kualitasnya kalau semuanya seperti ini juga tidak awet. Untuk hambatan yang bagus ini ya, jadi ini mepet dengan PCB ya, kakinya seperti ini ya, walaupun tidak siku-siku tidak ya, tapi paling tidak dibuat ya rapih lah. Ini yang bagus. Ini masih boleh, cuma dalam hal ini kakinya kayaknya dipaksa ini ya, sehingga bentuknya kayak gini. Nah, ini yang jongkok tidak boleh, ini jongkok ini ya, jongkok tidak boleh, kurang rapi ya. Kemudian ini apalagi ruang bawahnya ini ya, jadi kelihatannya jelas tidak rapi. Ini pemasangan pada PCB ya, ini pada PCB. Kemudian ini sekarang saya jelaskan masalah penyoldiran ya. Setelah dipasang seperti ini kan disolder ya. Untuk R ya, disolder ini penyoldirannya bagus ya, boleh tipis ya, kuat ya, kuat, mateng lagi ya. Nanti diusahakan matang, mengkilap itu matangnya itu. Ini yang diperbolehkan ya. Ini kondensator elko ya. Ini yang satu boleh ya, yang satunya tidak boleh, ini menggunung ya, tidak boleh ini. Yang rapi seperti ini. Kemudian apalagi ini yang keramik ya, ini dalamnya ditekuk kanan ke kiri ya, baru disolder ya, solderannya jelas jelek ya.
solderannya jelek, nanti melepasnya susah sekali ini ya. Ini tidak boleh seperti ini. Kemudian untuk C828 kalau disolder seperti ini ya, kakinya posisinya seperti ini boleh, dua ini boleh, ini yang tidak boleh gitu ya. Intinya mensolder itu sedikit ya, kemudian penuh dan mengkilat. Nah, ini kabel stereo yang dipasang pada PCB ya. Ini bagus, ini boleh, ini juga boleh. Ini kan serabutnya ditutup dengan selongsong kabel yang tidak digunakan ya. Ini mepet sekali, jadi serabut kabelnya hampir tidak kelihatan ya. Ini yang bagus, ini pemasangan kabel stereo pada PCB ya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Kemudian ini nyoldernya wah penuh ya, tebal-tebal ya. Kemudian ini serabutnya kelihatan di sini ya. Ini tidak boleh, gampang korosi, nanti gampang putus. Mencari kerusakannya kadang-kadang susah ya, makanya dibuat yang paling bagus. Apalagi ini ya tidak dibungkus, ini dibungkus kan rapi, ini tidak dibungkus. Nah, ini malah jeprik-jeprik kayak kembang apa gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh ya. Untuk kabel stereo harusnya rapi begini. Nah, untuk penyolderan pada PCB ini lingkaran penuh ya, bagus ya, tertutup, yang direkomendasikan seperti ini. Nah, ini lingkaran penuh tapi melebar ke jalurnya, yaitu tidak boleh ya. Jelas jangan melebar ke jalurnya, ini mesti nyoldernya salah. Arah nyoldernya itu dari atas ya, dari yang berseberangan dengan jalur ya, dari sini. Sehingga nanti kalau dari sini ya, PCB yang jalurnya itu panas ya, jelas kalau ada timah yang mencair dia akan menuju yang PCB yang panas tadi. Caranya seperti itu. Jadi seperti ini tidak boleh ya. Kemudian ini satu lingkaran harus penuh, ini tidak penuh ya, ini jelas tidak boleh ya, seperti itu. Dalam hal ini yang saya jelaskan antara boleh dan tidak boleh ya, walaupun yang tidak boleh itu dalam rangkaian bisa berfungsi, tapi jelas nanti kualitas pengawatan itu berpengaruh sekali pada usia rangkaian ya, sehingga dalam hal ini walaupun lem masang salah dan rangkaian berfungsi, tetapi di situ jelas hasilnya juga kurang bagus begitu. Kalau tadi masalah pemasangan komponen yang rapih, yang boleh dan yang tidak boleh, dan sekaligus penyolderannya. Nah, sekarang kalau perencanaan jalur PCB nya, maka dalam hal ini antara yang bagus dan yang tidak bagus ya. Nah, ini yang bagus ya, jalurnya ke arah ke atas, menggok ya, belok dan ke mendatar selalu sejajar ya, sama, jaraknya sama ya, sejajar dan jaraknya sama, jalur 1, 2 dan 3 nya sama ya. Ini hal yang sama ya, tapi beda jaraknya. Ini jaraknya antara PCB yang paling jalur PCB yang paling dalam dengan yang tengah ini jauh, ini kurang bagus, diusahakan sama ya, kurang bagus. Kemudian ini juga ya, jalur PCB ini ada 3 jalur ya, sama ya, jaraknya sama, besarnya sama ya. Nah, ini 3 jalur, ini jaraknya agak jauh ya, ini agak tebal ya, harusnya dibuat sama seperti ini ya, yang bagus yang ini ya. Kemudian ini jalur PCB ya, merencanakan jalur PCB itu yang singkat ya, supaya hambatannya minimal ya. Ini nyambung juga tapi tidak singkat ya, gitu ya. Kemudian ini jalurnya seperti ini, hemat ya, dan lebih mudah membuatnya, ini yang betul. Nah, kalau ini ya walaupun nyambung tapi membuatnya agak susah ya, jangan menyusahkan diri gitu loh ya toh. Nah, seperti ini yang bagus ya, mudah. Nah, ini agak mempersulit diri nih ya. Kemudian ini ya, ini jalur, kemudian dihalangi oleh ini ada, harus dihubungkan begitu ya. Ini yang betul dan bagus ya, betul dan bagus. Nah, seperti ini juga nyambung juga ya, betul juga, tapi kurang bagus karena lintasannya terlalu panjang. Pertimbangannya kalau Anda merencanakan layout PCB itu yang ambil yang jarak yang paling singkat ya, kan gitu. Jadi ini yang bagus ya. Nah, ini ya, ini ada 3 titik biasanya untuk transistor ya, untuk transistor yang betul, jadi dia menghindar dari rangkaian ini. Supaya apa? Ini jaraknya sebenarnya mepet sekali ini ya, dia lewat atas ya, jangan lewat
di antara kaki transitor seperti ini, terus ini dibuat tipis ya, untuk mempermudah membuatnya ya. Rasa mikir jalur kemana, tapi dibuat seperti ini tidak bagus ya. Nah, ini adalah penjelasan saya masalah layout PCB, jalur-jalur yang boleh dan yang tidak boleh. Sebenarnya yang tidak boleh pun kalau dirangkai juga jadi, cuman dalam hal ini kerapian juga menentukan dari kualitas rangkaian itu sendiri ya. Terutama pertimbangan adalah jalur yang paling dekat itu yang dipakai ya, jangan mubeng-mubeng seperti ini. Jadi seperti itu teknik sambung dalam hal nanti merangkai rangkaian ya. Kali ini kita buat supaya nanti pas merangkai kita juga bisa mempertimbangkan hal-hal yang baik. Ternyata gampang ya. Buset, gampangnya jadi kebalik nih.